Halo semua, nama saya Cecilia Aura Cantika, saya dari kelas 1 PAK 51, ingin mempresentasikan penerapan e-government di Kota Bandung. Puji syukur saya panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena dengan rahmat-Nya saya bisa menyelesaikan presentasi ini. Saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak Hendra Prastiawan selaku dosen yang memberikan saya proyek ini. Dalam pembuatan presentasi ini, saya menyadari masih banyak kekurangan sehingga kritik dan saran yang membangun akan saya terima. Semoga presentasi ini dapat menambah pengetahuan mengenai e-government dan penerapannya di Kota Bandung. Rumusan masalah dari presentasi ini adalah apa yang dimaksud dengan e-government dan bagaimana pelaksanaannya di Kota Bandung. Dan tujuan dari presentasi ini adalah untuk mengetahui apa yang dimaksud dengan e-government dan pelaksanaannya di Kota Bandung. Sekarang kita akan melihat video tentang apa itu e-government. Sebagai salah satu negara demokrasi terbesar di dunia, Indonesia seringkali dihadapkan dengan berbagai macam tantangan, antara lain masalah kemiskinan, pendidikan, pelayanan publik, hingga masalah penanganan bencana seperti banjir. Tantangan-tantangan tersebut tidak bisa hanya diselesaikan secara maksimal oleh pemerintah saja, namun dibutuhkan juga keterlibatan masyarakat sehingga menghasilkan suatu kolaborasi. Misalnya, dalam penanganan banjir yang dilakukan oleh pemerintah, penanggulangan tersebut akan jauh lebih efektif apabila masyarakat juga ikut berpartisipasi. Salah satu faktor yang dapat mendukung kolaborasi adalah transparansi pemerintah. Karena dengan adanya transparansi, masyarakat dapat mengetahui, mengkritisi, memberi masukan, bahkan mendukung pemerintah dalam mengatasi tantangan-tantangan yang dihadapi negara kita. Gerakan membangun keterbukaan bukanlah hal baru. Sejak tahun 2011, Indonesia menggulirkan inisiatif Open Government Indonesia yang bertujuan untuk mendorong transparansi dan partisipasi publik dalam pembangunan. Open Government Indonesia memiliki fokus utama terhadap transparansi dan partisipasi publik di 4 titik, yaitu layanan dasar masyarakat, area rawan korupsi, isu strategis lain yang menjadi perhatian publik, serta area infrastruktur kelembagaan dan tata kelola open government di badan publik pemerintah. Kunci sukses dari implementasi agenda open government adalah terlaksananya beragam terobosan inovatif yang diciptakan oleh kita semua. Hingga saat ini, ada beberapa inovasi yang telah dihasilkan untuk mendukung transparansi dan kolaborasi, yaitu Portal Satu Layanan, Portal Satu Pemerintah, Lapor, dan Portal Open Data. Dengan semangat transparansi, Satu Pemerintah menyediakan berbagai informasi terkait instansi pemerintahan. Informasi yang tersedia antara lain adalah program kerja, anggaran dan penyerapannya, serta informasi lainnya. Selain informasi tersebut, kita juga dapat dengan mudah mengakses informasi mengenai layanan publik melalui Satu Layanan. Kita dapat dengan mudah mencari informasi mengenai seluruh layanan publik yang tersedia di Indonesia. Selain itu, kita pun dapat memberikan masukan apabila ada layanan publik yang belum lengkap. Apabila ada informasi yang tersedia berbeda dengan kenyataannya di lapangan, kita dapat menggunakan aplikasi Lapor atau layanan aspirasi dan pengaduan online rakyat untuk memberitahukan langsung kepada pemerintah agar dapat segera diproses dan ditindaklanjuti oleh lembaga yang bersangkutan. Kemudian, Portal Open Data, sebuah portal di mana data mengenai publik bebas diakses dan diolah kembali oleh kita semua untuk membuat terobosan yang dapat membantu masyarakat. Dengan terbukanya informasi dari pemerintah, kini kita semua dapat berkolaborasi dengan mudah untuk mendukung kinerja pemerintah. Mulai dari menyalurkan pendapat, mengawasi, melaporkan, bahkan membuat suatu karya. Berawal dari gagasan yang dilakukan secara individu, semangat open government membukakan pintu komunikasi untuk saling menghubungkan individu yang satu dengan yang lainnya untuk mematangkan gagasan mereka dan berkolaborasi untuk memajukan Indonesia. Setelah menonton video tersebut, pengetahuan kita tentang e-government menjadi semakin terbuka. Sekarang saya akan menjelaskan lebih dalam apa itu e-government dan penerapannya di Kota Bandung. Menurut Keputusan Presiden Nomor 20 Tahun 2006, e-government adalah pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam proses pemerintahan untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan. E-government merupakan penyelenggaraan pemerintahan berbasis elektronik untuk meningkatkan kinerja pemerintah dalam hubungannya dengan masyarakat, komunitas bisnis, dan kelompok terkait lainnya.
E-government dapat diaplikasikan pada legislatif, yudikatif, atau administrasi publik untuk meningkatkan efisiensi internal, menyampaikan pelayanan publik, atau proses kepemerintahan yang demokratis. Tujuan dan manfaat e-government adalah mewujudkan pemerintah yang lebih bertanggung jawab bagi warganya, agar masyarakat yang bisa mengakses informasi dengan mudah. Pemerintah juga lebih efisien dan efektif, serta akan tercipta layanan pemerintah yang lebih sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Dengan adanya e-government, kita akan lebih mudah untuk mengakses semua informasi. E-government memiliki 4 jenis atau 4 model. Yang pertama, government to citizen atau consumers. Tipe G2C ini merupakan aplikasi e-government yang paling umum, yaitu di mana pemerintah membangun dan menerapkan berbagai portofolio teknologi informasi dengan tujuan utama untuk memperbaiki hubungan interaksi dengan masyarakat melalui kanal-kanal akses yang beragam. Kedua, government to business. Dalam melakukan aktivitas sehari-hari, perusahaan swasta membutuhkan banyak sekali data dan informasi yang dimiliki oleh pemerintah. Selain itu, juga harus berinteraksi dengan berbagai lembaga kenegaraan karena berkaitan dengan hak dan kewajiban organisasinya. Banyak hal yang dapat menguntungkan pemerintah jika terjadi relasi interaksi yang baik dan efektif dengan industri swasta. Ketiga, government to government. Di era globalisasi ini, terlihat jelas adanya kebutuhan bagi negara-negara untuk saling berkomunikasi secara intens di dalam hari-hari. Kebutuhan untuk berinteraksi antar pemerintah dengan pemerintah lainnya tidak hanya berkisar pada hal-hal yang berbau diplomasi, namun lebih jauh memperlancar kerjasama antar negara dalam melakukan hal-hal yang berkaitan dengan administrasi perdagangan, proses-proses politik, mekanisme hubungan sosial, dan budaya lain sebagainya. Yang keempat, government to employees. Akhirnya, aplikasi e-government juga diperuntukkan untuk meningkatkan kinerja atau kesejahteraan para pegawai negeri atau karyawan pemerintahan yang bekerja di sejumlah institusi sebagai pelayan masyarakat. Sekarang kita akan membahas kelebihan e-government bagi rakyat. Yang pertama, untuk memperbaiki kualitas layanan dari pemerintahan kepada semua pihak yang membutuhkan hubungan dengan pemerintah. Dengan adanya e-government, diharapkan pelayanan bisa lebih efektif dan efisien dan menerapkan pemerintahan yang bersih dan bebas dari tindak pidana korupsi serta tindakan sejenisnya. Kedua, mengurangi biaya administrasi, relasi, dan interaksi yang dikeluarkan untuk pengurusan berbagai hal yang ada kaitannya dengan pemerintahan. Ketiga, pelayanan servis kepada masyarakat bisa secara online tanpa harus menunggu jam buka kantor. Yang keempat, hubungan pemerintahan dengan masyarakat, pekerja, dan pelaku bisnis bisa lebih baik dengan adanya transparansi. Sekarang kita membahas kelemahan e-government bagi rakyat. Yang pertama, budaya berbagi informasi dalam pemerintahan masih jarang. Banyak para oknum yang memanfaatkan kesempatan dengan mempersulit dalam mendapatkan informasi. Kedua, budaya mendokumentasikan belum lazim dilakukan oleh aparat pemerintahan. Padahal, untuk zaman serba online sekarang ini, semua dokumentasi sudah berbentuk digital, bukan lagi bentuk fisik yang memakan banyak ruang. Ketiga, kurangnya sumber daya manusia yang handal dalam pemerintahan sehingga penggunaan teknologi informasi kurang maksimal. Yang keempat, tempat akses informasi yang terbatas sehingga masyarakat tidak tahu dengan adanya e-government. Dan yang terakhir, masih mahalnya biaya untuk membangun infrastruktur online. Sekarang kita akan membahas contoh aplikasi e-government di Bandung yang wajib dimiliki oleh warga Bandung. Yang pertama, Bandung Panic Button. Aplikasi ini diluncurkan pada tahun 2015 dan dapat digunakan dalam situasi darurat. Aplikasi ini juga menawarkan layanan gawat darurat dengan menyentuh tombol SOS yang tersedia pada halaman awal aplikasi tersebut. Aplikasi ini terkoneksi dengan tim Prabu Polrestabes Bandung. Tombol SOS ini hanya dapat digunakan di dalam kota Bandung. Ketika berada di luar kota Bandung, informasi dan fitur lain tetap dapat digunakan, seperti lokasi-lokasi pertolongan terdekat, yaitu rumah sakit, bengkel, pom bensin, kantor kelurahan, dan kantor polisi. Aplikasi kedua adalah BEAS, Bandung Emergency Application Support, yang dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan atau Dinkes Kota Bandung untuk mengatasi situasi kegawat daruratan. Aplikasi yang baru diluncurkan pada 26 November 2019 ini terintegrasi dengan layanan 119 dan sudah bisa diunduh di Play Store karena berbasis Android.
BEAS dilengkapi dengan fitur tombol gawat darurat atau SOS yang jika disentuh sebanyak 3 kali akan langsung terhubung ke layanan panggilan darurat 119. Di Pusat Komando Public Safety Center, petugas yang telah siaga 24 jam 7 hari sepekan akan langsung mengontak nomor tersebut yang sudah terdaftar untuk menindaklanjuti laporan. Sistem ini diperkuat dengan kesiagaan 13 mobil, 17 motor, dan 4 sepeda untuk menangani laporan situasi darurat. Aplikasi ketiga adalah Salaman. Salaman adalah kependekan dari Selesai Dalam Genggaman. Aplikasi berbasis website ini diluncurkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung untuk memudahkan layanan permohonan administrasi kependudukan. Salaman juga tersedia dalam bentuk aplikasi berbasis Android. Ada 4 layanan yang bisa diakses melalui Salaman. Pertama, akta kelahiran, kedua, akta kematian, ketiga, pindah keluar, dan yang keempat adalah kartu identitas anak. Dengan aplikasi ini, warga tidak harus lagi datang ke kantor Disdukcapil untuk mengurus berkas-berkas dan tidak perlu berhadapan dengan calon. Aplikasi ini dapat diakses di https://disdukcapil.bandung.go.id/salaman. Aplikasi yang keempat adalah BIMA. BIMA merupakan kependekan dari Bandung Integrated Manpower Management Application, yaitu aplikasi yang mencari kerja di Kota Bandung. Aplikasi berbasis web dan aplikasi Android ini berisi tentang informasi lowongan kerja yang dapat diakses oleh warga. Berbeda dari aplikasi pencarian kerja lainnya, BIMA menawarkan lowongan kerja minimal pendidikan sejak SMA. Warga juga bisa memantau informasi pembukaan bursa kerja akbar yang sering diselenggarakan oleh Dinas Tenaga Kerja di Kota Bandung. Aplikasi terakhir adalah Arimbi. Arimbi singkatan dari aplikasi real-time berbagi informasi. Sesuai dengan namanya, aplikasi berbasis website ini menampilkan data-data terkini di berbagai bidang. Saat ini, Arimbi sudah dapat menampilkan data harga kebutuhan pokok masyarakat, jumlah ketersediaan tempat tidur di rumah sakit, hingga jumlah kunjungan rumah sakit. Aplikasi Arimbi bisa diakses di data.bandung.go.id/arimbi. Tak perlu khawatir tidak ditindaklanjuti. Tim Penjabat Pengelola Informasi Daerah atau PPID akan menindaklanjuti permohonan data maksimal 14 hari kerja tergantung pada jenis data yang diminta. Kesimpulannya, e-government merupakan penggunaan teknologi informasi oleh pemerintah untuk memberikan informasi dan pelayanan bagi warganya. Penerapan e-government di Kota Bandung ditandai dengan diluncurkannya beberapa aplikasi yang berkaitan dengan pelayanan pemerintahan. Selain itu, Kota Bandung juga memiliki Bandung Command Center untuk mengontrol aktivitas kotanya. Selain 5 aplikasi yang sudah saya sebutkan, masih banyak aplikasi lain yang ada di Kota Bandung yang mendukung e-government di Kota Bandung. Terakhir, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Sir Hendra yang sudah memberikan saya tugas ini, dan saya ingin meminta maaf apabila saya ada salah penggunaan kata. Terima kasih.